أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira fa shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jadi kalau saya ditanya hari ini saya harus mulai dari mana? Saya harus mulai dari Paleo Constanta. Ini sebuah judul dari naskah saya di seminar nasional di UII tahun 84. Saya mewakili UI waktu itu. Judulnya adalah Paleo Constanta. Paleo ini dari kata tua ya, Paleolitikum, tua. Jadi Konstanta yang sudah tua maksud saya. Nah dulu itu orang-orang itu membuat koin itu selalu memakai wajah rajanya, karena ingin mendoktrin rakyatnya untuk mencintai rajanya. Jadi setiap koin itu pasti gambar rajanya. Ini dari BBC. Tapi ada koin saudara tidak gambar wajah, tulisan 2 kalimat syahadat, yaitu koin Majapahit. Nah, ini koreksi besar tentang sejarah. Kira-kira sekarang Majelis Ulama bisa nggak mendoktrin pemerintah untuk bikin koin 2 kalimat syahadat? Kalau Majelis Ulamanya tidak berwibawa terhadap pemerintahnya, mana bisa? Jadi Majelis Ulamanya di zaman Majapahit itu mampu mempengaruhi pemerintahnya untuk koin ini harus 2 kalimat syahadat. Nah, ini hubungannya ke kebudayaan. Selama ini anak cucu kita tidak tahu kalau koin Majapahit itu tulisan 2 kalimat syahadat. Nah, waktu saya tunjuk di Trawulan, jadi si guider itu mengatakan itu koin tulisan Cina, kata dia. Apa? Saya bilang itu 2 kalimat syahadat. Oh iya ya, katanya. Sampai satu museum itu turun menyaksikan ini. Di museum itu ada satu orang bapak itu mengatakan, saya sudah 23 tahun bekerja di sini, tidak tahu kalau itu 2 kalimat syahadat. Akhirnya kita telepon pemimpinnya, dia katakan, ya koin itu ada di Museum Gajah. Saya ke Museum Gajah, di sana dibalik, dibingkai dibalik. Jadi tidak terlihat ini 2 kalimat syahadatnya, dibingkai dibalik. Nah, maksudnya kita bisa berurusan dengan MK supaya bingkainya bolak-balik transparan, supaya orang bisa lihat itu di belakangnya. Katanya alasannya karena yang dilihatkan itu gambar wayang. Jadi gambar wayang lebih dipentingkan daripada kalimat syahadat. Itu ada di museum Gajah lantai 2. Nah, dan di tengahnya itu ada bintang 8 lambang Majapahit. Nah, sekarang kalau Anda punya koin, ya, Anda susun, saya cepatkan saja.
Nah, itu akan tersusun 7 di tengah dan 12 di pinggir. Itu bersifat aksioma. Dan dia berbentuk segi 6. Nah, segi 6 ini yang saya maksud dengan paleo konstanta, karena dia dapat wahyu membuat rumah dan rumahnya segi 6. Langit dan bumi itu tidak diciptakan dalam 7 hari, padahal langitnya 7, 6 hari. Nah, jadi 6 itu konstanta yang sangat tua. Rabbmu mewahyukan kepada Allah, diwahyukan. Profesor aja belum tentu dapat wahyu. Dia membuat rumah, rumahnya itu segi 6. Nah, rumah-rumah. Jadi berdasarkan wahyulah lebah akhirnya membuat segi 6, sehingga segi 6 itu punya energi dari wahyu. Ya, ternyata itu untuk orang yang berpikir. Ayat ini diakhiri dengan orang yang berpikir. Di mana 6 itu lagi Anda temukan? Nah, itu 19 kali 6 ini 114. Nah, itulah surat Al-Quran, itulah kode Al-Quran. Jadi seolah Al-Quran itu terdiri dari 19 rak-rak yang tingginya 6, atau 6 rak-rak sebanyak 19. Nah, ternyata di alam orang sudah menemukan tali yang sangat kuat. Nih, tali yang sangat kuat. Nih, tali yang kuat. Urwatil wusqa. Nah, ternyata tali yang kuat itu susunnya seperti itu. Nih, 19 pengungkit sudah ditemukan. Di tengahnya 7. Ini filmnya. Nah, dan di luarnya 12. Jadi partisinya 7 dan 12. Tali yang kuat. Bagaimana Anda menghayati tali yang kuat? Nah, itu dia. Menghayatinya bagaimana? Itu tali wusta tadi. Ternyata rumus itu kalau diteruskan 6 kali N tambah 1. Untuk N nya 0 jadi 6 di lingkaran luar ini. Nah, ternyata untuk N nya 1057, ayatnya 6348. Nah, di sini Salasat Khalifah teorinya digugurkan, karena Al-Quran itu dia bilang kurang 2 ayat dari 6348. Nah, ini ada di tempat-tempat elit menyimpan benda-benda berharga segi 6. Atasnya 19. Ya, ini adalah penjaga neraka, penjaga api neraka, malaikat. Tapi malaikat itu sebagai variabel. Seperti Anda mengatakan 19 mangga. Nah, matematika itu bicara tentang bilangan. 19 itu yang jadi bilangan, bukan mangganya. Maka itu orang yang memberi kitab. Nah, ini batu. Nah, yakin orang yang diberi kitab bertambah iman. Kalau Anda bertambah iman, rukun iman itu semuanya gaib. Maka itu kita harus percaya kepada yang gaib. Ya. Jadi bilangan itu bisa menambah hal yang gaib yang kita percaya itu. Makanya bertambah iman dia. Lewat bilangan tadi, yang dibilang 19 tadi.
dan tidak ragu-ragu. Jadi sebenarnya orang beriman itu masih ragu-ragu. Setelah ada ilmu eksat, ilmu pasti, dia jadi yakin dan bertambah iman. Kita temukan di alam itu pada diri kita, pada Bismillahirrahmanirrahim, dan partisinya memang 7 dan 12. Bismillahnya 7, Ar-Rahmanirrahimnya 12. Kita temukan lagi di diri kita, yaitu tulang leher kita 7, seolah-olah itu ada 7 Bismillah. Dan dari dulu orang kedokteran mengatakan tulang punggung itu 12 partisinya. Makanya waktu membeli sapi kan harus di leher, karena leher itu kodenya ada Bismillah di situ. Bacanya Bismillah. Jadi di leher kita ada tulisan Bismillah, maka itu ada ayat mengatakan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Itu sindiran yang luar biasa kan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, di 5449 ini dikatakan sesungguhnya tiap sesuatu itu kami ciptakan dengan ukuran. Nah, disinilah peran matematika. Kalau dia ada ukuran, itu pasti terukur, itu adalah ada wakil bilangannya. Di alam bilangan segala kita temukan pada jari tangan kita. Nah, jari tangan kita ini bersama telapak tangan itu 19. Ibu jari itu ada 3. Orang bagian anatomi kedokteran itu sudah mempelajari ini, tapi dia tidak pernah mengatakan ini 19 lah. Jadi kita di matematika Islam, di jurusan matematika mengatakan di 19. Maka itu kita kalau mau makan baca Bismillah, karena di sini Bismillahirrahmanirrahim itu tertulis di sini. Maka dikatakan Nabi kalau pekerjaannya tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim terputus dia. Dan itu waktu bersahadat itu kan ini yang kedua ini 7 ini dipisah dengan yang 12 ini bersahadat. Nah, terpisah dia menjadi 7 dan 12. Nah itu ternyata itulah alasan mengapa Ka'bah tidak di Khatulistiwa. Karena dia 7.000 sekian kilometer ke utara dan 12.000 kilometer sekian ke selatan. Dan itu adalah titik yang dikatakan golden ratio, titik golden mean, titik makbul. Nah itu nanti di bagian di bab golden ratio. Jadi kalau ditanya kenapa tidak di Khatulistiwa, karena titik itu adalah titik makbul. Ini dia, titik wusto. Ini ada videonya di YouTube. Nah kalau begitu manusia itu terkodekan dengan 4 kali 19 di kaki, di tangan, dan itu 76. Nah tidak kebetulan kalau Allah memberi nama surat ke-76 itu dengan nama Al-Insan. Itu yang bikin kita bertambah iman. Ya. Itu pembukaan dari Paleo Konstanta. Pelajaran kedua itu adalah Al-Quran Code.